Siap, berdiri. Ucapkan salam. Selamat pagi, Bu. Baik, apa kabar kalian hari ini? Luar biasa. Ulang lagi, apa kabar kalian hari ini? Luar biasa. Semangat ya hari ini ya, kita belajar IPS ya. Baik, sebelum memulai kegiatan belajar kita kelas, silakan untuk pimpin kawannya untuk berdoa. Sebelum mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, oke, sebelum kita belajar, kira-kira siapa yang tidak hadir hari ini? Ah? Resi. Resi mana? Oh, Pasar Demam. Ya. Oh, Rasya Demam. Kemudian Resi sini ya. Kemarin itu namanya ya. Oke, baik. Nah, hari ini sesuai dengan yang ada di lokasi kita, di depan lawan polis. Hari ini kita akan belajar mengenal lokasi tempat tinggal. Nah, tahu dengan tempat tinggalnya? Tahu. Nah, tapi sebelum kita belajar lebih jauh, pertemuan yang lalu kita belajar tentang mengenal keluarga. Nah, bagaimana, apakah kalian mengenal keluarga? Nah, yang ini dipertanyakan, ini yang dari kemarin ini. Apakah ada pengaruh keluarga bagi kehidupan kalian? Sebutkan salah satu contohnya yang mau tunjuk tangan. Kira-kira. Apa ada apa? Hah? Yang lain dari itu. Misalnya. Nah, ini kita. Dinasihati agar lebih baik. Oke. Apa lagi? Bekerja keras. Bagus. Baik ya, ternyata anak-anak ini masih tidak lupa dengan materi yang lalu. Nah, karena kita sudah belajar tentang mengenal keluarga, sekarang kita belajar tentang mengenal lokasi tempat tinggal. Nah, apa tujuan kita belajar ini? Nah, tujuan kita belajar hari ini agar kita dapat mengetahui kondisi geografis tempat tinggal kita dengan orang lain. Maksudnya, kita akan tahu bagaimana sih keunggulan di tempat tinggal kita, seperti apa. Nah, apakah tempat tinggal kita itu banyak keunggulannya atau tidak? Apakah tempat tinggal kita itu menguntungkan atau tidak? Nah, itu yang akan menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Sudah siap? Siap. Nah, Ibu mau tes kesiapannya dulu deh. Kita lakukan ice breaking dulu dengan tepuk tangan. Nah, siap ya? Seperti biasa ya. Kalau Ibu bilang tepuk tangan, tepuk satu, gimana? Oke, kita mulai. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Ada ini. Apa belum siap? Oke, untuk lebih konsentrasi, kita tepuk lagi. Tepuk 5 kali. Oke, selesai. Tepuk tangan dulu. Semua sudah siap untuk belajar ya? Nah, baik. Absolut dan lokasi relatif. Nah, apa itu? Maksud dari materi ini? Tentunya pasti ada dong di otak kita. Apa ya? Ada ya? Saya pertanyaan seperti itu. Nah, nanti
Nanti akan kita jawab bersama-sama apa materi itu. Nah, bagaimana maksudnya? Oke, selanjutnya. Nah, oke, sebelum kita kelas jauh, kita tanya dulu, lihat dulu pertanyaan pemantiknya. Apakah yang dimaksud dengan ruang? Apakah ruang kelas atau ruang yang bagaimana? Nah, nanti akan kita tanya, akan kita jawab sama-sama. Sebentar, tanya dulu, simpan dulu di dalam hati, simpan dulu di dalam otak. Nanti akan kita jawab. Pulau Indonesia ada peta, ya. Sudah disaksikan? Nah, tapi ya tidak akan bisa tidak akan bisa terjawab kalau tidak ada pertanyaan. Apa pertanyaannya? Kita cari sama-sama. Oke. Nah, oke. Kita kasih 2 menit. Kira-kira ada nggak yang bisa jawab tentang batas utara, batas selatan, batas barat, dan batas timur? Yang bisa jawab silakan maju ke depan. Ayo, siapa yang mau maju ke depan? Kalau mau mendekat boleh bentar. Oke. Ada yang menjawab? Lihat batas utara, batas selatan, batas barat, dan batas timur dari peta tersebut. Ayo, silakan yang mau menjawab. Ayo, tak ada yang tahu? Ayo, tak tahu. Oke, silakan Kenan. Oke, silakan dijawab. Tuliskan di situ. Batas utaranya berapa derajat, Kenan? Tulis. Di atas. Batas utaranya berapa? Ya, batas selatan dulu, boleh. Kemudian batas utaranya. Batas baratnya. Batas timurnya. Oke. Ada yang tahu jawabannya? Bagaimana jawaban Kenan? Betul atau salah? Ayo, mana suaranya? Betul atau salah jawaban Kenan? Oke, selamat untuk Kenan, kita kasih tepuk tangan dulu. Ya, benar ya? Jawaban Kenan itu benar. Batas utara dari peta ini adalah 6 derajat lintang utara dan batas selatannya 11 derajat lintang selatan serta batas baratnya 95 derajat bujur timur dan 141 derajat bujur timur. Nah, kalau sudah ditunjukkan seperti itu, pasti jawabannya adalah itu adalah lokasi atau letak wilayah Indonesia. Jadi kalau ditanya seperti lalu ada lagi, ini gambar apa? Anak itu ternyata pintar-pintar ya, gambar-gambar. Oh, bisa bergerak. Bagus. Lalu? Ada gunung. Ada pasar, ada sekolah, ada pemukiman. Kita akan mengganggu. Ada yang lagi kita. Ada gunung, ada pantai, dan ada hutan. Tahukah kalian pasar, sekolah, gunung itu namanya apa nih? Apa? Oke, pintar, Abil dan juga Zahri ya, namanya tempat. Nah, ada pasar, ada sekolah, ada pemukiman, gunung, pantai, dan juga hutan. Itu semua adalah namanya tempat. Nah, tempat ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan lokasi. Jadi kira-kira yang disebut dengan lokasi itu
Maka kalau tidak ubah titik koordinatnya, maka tetap akan tidak akan kemana-mana. Intinya letak atau lokasi absolut itu adalah lokasi yang tidak berpindah-pindah. Nah, itu absolut. Nah, yang selanjutnya lokasi maksudnya lokasi relatif ya tadi ya. Nah, atau lokasi relatif. Nah, kalau lokasi relatif, ada yang mau bacakan? Oke, silakan kita. Lokasi relatif merupakan ada tempat yang dapat berubah karena keadaan sekitarnya. Sebagai contoh, awalnya kota Singkawang masuk dalam wilayah Kabupaten Sambas sebagai ibu kota kabupaten dengan nama kota administratif. Singkawang. Tetapi setelah ada pemekaran daerah Singkawang memisahkan diri dari Kabupaten Sambas dan memiliki pemerintahan sendiri. Setingkat kabupaten dengan nama kota Singkawang, sementara Kabupaten Sambas tetap menjadi kabupaten dengan ibu kota yang dipindahkan ke kota Sambas. Belum itu ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita. Nah, kalau alokasi relatif, artinya alokasi yang bisa berpindah. Nah, selama ada sesuatu pengaruh nilai dari objek itu, maka lokasi itu bisa dipindahkan. Contoh misalnya sekolah kita ini. Tadinya sekolah kita ini ada di Jalan Urai Bawadi nomor 48. Tetapi karena sekolah kita ini mau dibangun yang lebih wah, misalnya, lebih wah gitu kan ya, halamannya lebih luas, gitu kan, tempat parkirannya banyak, gitu kan, sehingga dipindahkanlah ke tanah misalnya di Jalan Tak Sangka, misalnya kan. Nah, lokasi itu bisa berubah. Jadi SMP 3 tidak lagi ke Urai Bawadi. Nah, tapi pindah ke Jalan Tak Sangka. Nah, itu namanya lokasi relatif. Artinya bisa dipindah-pindah. Nah, sama juga dengan kalian misalnya. Tinggal hari ini misalnya Ila. Nah, Ila hari ini rumahnya di Patora misalnya. Tapi karena Ila sudah membeli tanah dan pengen membangun rumah seperti istana, nah maka Ila bisa pindah, tidak lagi tinggal di Patora, tapi mungkin tinggal di Jalan Antasari karena rumahnya seperti istana. Nah itu boleh, bisa. Nah ya bisa. Ya, tapi kalau nggak mau sih, karena akan ada tugas untuk kalian secara berkelompok yang nantinya akan dipresentasikan di depan kelas. Nah, paham ya? Oke, tanpa banyak keributan, silahkan duduk berkelompok. Jangan duduk berkelompok. Kelompok Ila kelompok 3, kelompok Zipara kelompok 4, kelompok Kenat kelompok 5, kelompoknya Ibnu kelompok 6 dan kelompoknya Ezra kelompok 7 ya. Nah kalian akan mengerjakan tugas di lembar kerja siswa atau lembar kerja peserta didik, nanti akan dipresentasikan di depan kelas. Oke, kalian boleh mengerjakan tugas dengan bantuan HP kalian, terutama
Tinggal kalian cari atap rumahnya. Rumahnya kalian. Sudah? Kalau sudah, tekan. Sarung sudah, Rasid sudah dapat nih. Kalau yang sudah dapat koordinat rumahnya, silakan masukkan ke daftar. Lalu bantu kawannya yang lain yang belum mendapatkan titik koordinat rumahnya. Pakai sini. Cara bantu kawannya yang sudah. Tanda ikut mana? Lokasi tempat tinggalnya, alamatnya. Ya. Ya. Ya, sudah semua sudah mendapatkan titik koordinat rumahnya? Wah. Sudah bagi ini dulu, di koordinat. Yang dapat juga tulis alamatnya. Iya. Ya, lokasi. Nah, lokasinya ingat, yang absolut tadi yang bagaimana? Apa? Absolut tidak berpindah pindah atau kalau lokasi relatif dapat berpindah pindah. Nah, gunung bisa pindah nggak? Nah, gitu maksudnya. Misalnya tinggal dekat sekolah, kan unggulan tinggal dekat sekolah. Sampai tidak telat, apa lagi? Santai. Kemarin waktu kalian daftar ke sini, rumahnya jauh, bisa kalian terima enggak? Jauh sekali. Lupa kok. Ya, kalau yang naik boleh menanggapi. Yang lulus
untuk menyampaikan hasil presentasi kami. Perkenalkan, nama saya Finisha Denadilan. Perkenalkan, nama saya Aisyah Abdullah. Perkenalkan, nama saya Nora Kapanjarasan. Perkenalkan, nama saya Syafri. Yang mana? Oke, silakan. Silakan semuanya dibacakan. Baik, harap tenang, dengarkan dulu, nanti bisa disampaikan juga kalau ada yang kekurangan dari kelompok 1 bisa ditambahkan. Apa yang dimaksud dengan ruang? Pengertian ruang adalah tempat ditemukan baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh dari alamat penelitian kalian masing-masing. Setelah itu tuliskan hasil penelitian kalian pada tabel di sini. Boleh dua saja sebutkan, 2 orang saja. Misalnya, bukan namanya itu. Rumahnya siapa itu? Bisa beda dia. Dapat absolutnya di mana? Kita 2,0,9 8 koma 108 koma 9,9. Alamat itunya? Alamat tadi. Oke, lanjut. Lagi. Aksara, lokasi absolut 0995,988,983. Lokasi relatif Jalan Lambak Susun. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Oke. Keputusan lokasi absolut relatif lokasi ini. Nama lokasi pasar, lokasi relatif. Nama lokasi gunung, lokasi absolut. Nama lokasi bola, lokasi relatif. Nama lokasi pantai, lokasi absolut. Nama lokasi relatif. Nama lokasi bukan lokasi absolut. Caranya lebih nyaman. Namanya?
Tentukan lokasi absolut dan relatif gambar berikut ini. Nama lokasi pasar, lokasi relatif. Nama lokasi gunung, lokasi absolut. Nama lokasi SMP Negeri 3 Singkawang, lokasi relatif. Nama lokasi pantai, lokasi absolut. Nama lokasi permukiman, lokasi relatif. Nama lokasi hutan, lokasi absolut. Apa ukuran tempat tinggalku dibanding dengan yang lain? Karena dekat dengan sumber air. Kita dekat sumber air. Oke, yang lain? Ada lagi? Ada? Ada yang menanggapi? Ada yang rumahnya kira-kira dekat dengan pasar enggak? Ada. Nah, apa kumpulannya? Misalnya mungkin. Dekat dengan pasar. Sudah sampai pasar. Ada lagi yang lain? Kelompok dua. Oke, baik, kalau setuju kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 5 ya. Kakak nomor 2 yang oke, silakan dulu. Kurang kuat hapusnya. Tepuk tangan dulu. Oke, sekarang mulai keluar postingan nanti ya. Baik. Kita hampir sampai di waktu. Nah, kita simpulkan dulu untuk pembelajaran hari ini. Ya. Nah, yang pertama tentang ruang. Apa tadi yang dimaksud dengan ruang? Ya, satu yang tidak ramai, satu orang boleh tunjuk tangan. Orangnya silakan, bisa. Dari matematika Ada kita apa tadi? Kita sudah cari di Google. Apa itu? Kita apa tadi? Sudah dijawab sebenarnya sama kita. Bagus juga jawabannya. Ini yang dinamakan ruang adalah suatu tempat atau wilayah lokasi yang ada di permukaan bumi tempat makhluk hidup. Nah, itu yang dinamakan ruang. Nah, ruang itu sama juga dengan lokasi. Lokasi tadi ada berapa? 5. Lokasi apa saja? Absolut dan relatif. Kalau absolut itu yang bagaimana? Tidak dapat berpindah-pindah karena menggunakan titik koordinat. Sementara yang relatif
tak dapat memudahkan saat belanja. Nah ya, dan nanti sampainya lebih cepat. Oke, teman guna ini ya. Baik ya, oke, semua sudah bisa menjawab soal atau pertanyaan tujuan kita belajar hari ini. Baik, Ibu untuk melihat bagaimana pencapaian kalian. Nah, ada satu soal. Nah, ya, satu soalnya walaupun kita bermeter. Nah, tidak hanya di dekat bandara baru, harga tanah di Sedari di bandara itu sudah terkembang. Jangan apa lah kalian tuh. Upaya mega proyek GTA dirasakan semakin hingga jauh dari zona bandara hingga dalam harga yang belum ada proyek pembangunan bandara harga tanah 500 miliar sekarang dari 1 juta harga kalau rumah Sedari dengan luasnya tahun akan naik dari 450 juta. Kira-kira nah, lokasi apa yang menyebabkan harga tanah itu jadi meningkat? Abil, silakan. Lokasi relatif. Oke, baik. Tepuk tangan untuk Abil karena sudah langsung yang berjalan. Bisa ya? Nah, baik. Karena kita sudah sampai pada materi selanjutnya. Atau untuk pertemuan berikutnya. Nah, kita masih akan belajar tentang mengenal lokasi tempat tinggal, tapi kita akan mencari tahu bagaimana letak tempat tinggal kita secara geologis, nah, termasuk Indonesia. Jadi silakan nanti anak-anak di rumah baca bukunya di halaman 8. Ya, halaman bukunya di halaman 8. Nah, oke, sudah dapat materinya? Nah, nanti minggu depan kita akan bicara yang lebih luas tentang kondisi dan wilayah Indonesia. Sudah ya? Sudah dapat semua materinya? Baik, sebelum ibu tutup ada yang ingin bertanya dulu? Semua sudah paham? Baik, terima kasih kalau semua sudah paham. Sebelum ibu tutup, ibu akan memberikan penghargaan untuk tadi kelompok yang paling cepat. Kelompok terbaik adalah kelompok Abil. Kelompok kedua adalah kelompok Kena. Kelompok tiga terbaik adalah kelompok Arati. Kelompoknya terbaik, tapi semua kelompoknya penuh semangat. Silakan kembalikan posisi tempat duduknya seperti semula. Ya, oke. Setelah Jasman, nak, Jasman, sebelum berdoa silakan dulu dengan doa. Dan dulu dengan tenang. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini kita sudah upload agama dan percaya masing-masing. Doa dimulai. Doa dimulai. Baik, terima kasih.